dia ditikam di bagian belakangnya. Dia nengok, dia nangkis gini. Nah, pisaunya itu dicabut guys, ditikamlah ke bagian depan, pas bagian jantung. Udah banyaklah cairan merah yang keluar dari tubuhnya si Natemi ini. Akhirnya si Natemi ini tergeletak, tidak sadarkan diri alias meninggoy dunia guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini seperti biasa gue lagi ada di tema ngomis, ngoceh misteri. Yuk saksikan ceritanya. Guys, kali ini gue mau bawain cerita tentang legendanya si kuntilanak merah guys. Jadi ternyata kuntilanak itu bukan hanya berwarna putih ya guys, tetapi ada juga yang berwarna merah. Ada seorang perempuan namanya Natemi. Dia ini punya kekasih namanya Ratno. Nah, Natemi sama Ratno ini guys, itu udah berhubungan lama. Akan tetapi dia tuh kayak hubungannya nih, statusnya nih kayak terjanggal oleh restu kedua orang tua guys. Si Natemi sama Ratno ini karena udah berhubungan cukup lumayan lama, nah si Ratno ini minta si Natemi untuk menyerahkan kehormatannya alias keperawanannya guys. Jadi kayak rada-rada ngadi-ngadi ini laki-laki ya, kayak udah dikasih jantung, minta hati, minta ampela, semua diminta. Nah awalnya si Natemi ini guys itu dia mengelak karena menurut dia itu kehormatan nomor satu. Walaupun dia ini sayang sama si Ratno, tapi dia nggak mau gitu memberikan seluruhnya jiwa raganya dia untuk si Ratno, karena kan belum tentu juga dia bisa menikah dengan si Ratno gitu kan. Ya karena itu tadi terbatasnya dengan rasa restu dari orang tua. Si Ratno sama si Natemi ini akhirnya seringkali bertengkar, bercekcok mulut. Sampai pada akhirnya nih si Natemi pusing gitu, ngandelin si Ratno itu kerjaannya marah-marah mulu, nggak pugu gitu, kayak nguring mulu bawaannya, emosian mulu bawaannya. Jadi akhirnya si Natemi ini ya udahlah, daripada berantem mulu, akhirnya dia menyerahkan juga lah nih si kehormatannya, yaitu keperawanannya guys. Sebenarnya sih agak miris ya guys, karena ternyata dari zaman dulu emang ada gitu loh ya sejarahnya, kayak kita mencintai seseorang itu, tapi orang itu mencintai kita itu sebenarnya bukan karena tulus, tapi karena adanya sesuatu yang ingin dicapai gitu. Kayak miris aja gitu rasa-rasanya. Akhirnya sering berhubungannya, si Natemi ini ternyata hamil guys. Hamil, terus kan dia bilang nih sama si Ratno kayak aku hamil gitu. Jadi dia minta tanggung jawab si Ratno nih gitu. Nah berhubung si Ratno ini laki-laki yang pengangguran, gak punya kerjaan alias madesu, masa depan suram, ya dia bilang lah sama si Natemi kalau dia belum siap untuk jadi seorang ayah. Dia bilang kayak gampang banget gitu ya guys, udahnya lu ngehamilin anak orang, tiba-tiba lu ngomong pas anak orang hamil, lu ngomong belum siap punya anak. Nah terus lu kemarin-kemarin ngelakuin bagaimana jalan ceritanya, ya kan? Nah si Natemi ini akhirnya ngomong sama Ratno, ya minimal dikasiri dulu lah, yang penting gue nih dinikahin sama lu, daripada gue ini hamil tapi nggak jelas nih suami gue tuh siapa gitu, si Natemi bilang. Nah si Ratno ini akhirnya mengambil kesimpulan dari awal, gue nggak mungkin nikahin lu karena posisi keluarga lu juga nggak setuju kalau lu tuh berhubungan sama gue. Gitulah, kalau emang dari awal dia tahu keluarganya si Natemi ini nggak meyakinkan si Ratno buat hubungan sama si Natemi, lah ngapain juga ya si Ratno juga minta segala macem, ya kan emang dasar dianya aja kan ngadi-ngadi tuh kan, laki-laki ya kurang ajar banget tuh kan. Akhirnya si Natemi ini dibilang lah sama Ratno, yaudah lu urusin anak lu sendiri atau enggak lu gugurin aja kandungan lu. Nah si Natemi ini nggak mau guys, dia tetap dengan pendiriannya, pokoknya lu harus tanggung jawab katanya.
Bagaimanapun juga lu harus tanggung jawab dengan apa yang udah lu perlakukan ke gua. Si Ratno ini karena udah sakingnya terpojok, tersudutkan, akhirnya dia punya cara, bahwa dia punya pemikiran untuk mengeksekusi si Ngatemi ini, guys. Jadi pada saat dia bertemu untuk yang terakhir kalinya, pada saat itu si Ratno ini ternyata udah bawa pisau dan itu pengen mengeksekusi si Ngatemi, guys. Kasihan ya si Ngatemi ya, udahnya dia tidak dihargain, udahnya hubungannya juga gak direstuin sama orang tuanya, tiba dia dapat laki modelan begitu, gak tahu diri ya kan. Akhirnya si Ngatemi ini dieksekusi lah oleh si Ratno. Pertama itu dia ditikam di bagian belakangnya, dia nengok, dia nangis gini, nah pisaunya itu dicabut, guys, ditikamlah ke bagian depan, pas bagian jantung. Udah banyak lah cairan merah yang keluar dari tubuhnya si Ngatemi ini. Akhirnya sama si Ratno ini ya dia semakin membabi buta lah mengeksekusi si Ngatemi ini. Akhirnya si Ngatemi ini tergeletak dan akhirnya tidak sadarkan diri alias meninggoy. Agak-agak miris gitu ya, guys, kasihan sebenarnya. Nah pada saat itu si Ngatemi ini dikubur di dekat area terowongan Casablanca. Ternyata gaun yang sekarang itu dibilang kuntilanak merah itu ternyata tuh serta merta itu bukan karena emang bajunya berwarna merah, guys. Jadi emang baju itu alias gaun itu penuh dengan cairan merah, guys. Makanya gaun tersebut itu berwarna merah. Tapi karena adanya amarah, adanya dendam, adanya rasa sakit hati yang mendalam, makanya gaun tersebut bisa berwarna merah dan disebutlah kuntilanak merah. Pada saat di bawahnya terowongan Casablanca, nah si Ngatemi ini seringkali menampakkan dirinya oleh orang-orang proyek yang sedang bekerja, guys. Jadi dia nih tiba-tiba tuh ada di pojokan, terus dia lagi duduk, terus dia lagi nangis. Nah itu seringkali tuh dilihat tuh sama kuli-kuli proyek yang lagi ngerjain proyek terowongan Casablanca. Seringkali dia melihat fenomena seperti itu. Bahkan pada saat si Ngatemi ini menampakkan wujudnya ya, guys, itu sebelumnya itu tercium bau anyir, terus udah gitu tercium bau busuk, terus udah gitu tercium sepintas itu tipis aroma melati. Jadi tuh wanginya tuh kayak nano-nano macem-macem gitu loh, guys. Jadi nah seling berapa menit itu baru muncullah si kuntilanak berbaju merah ini. Dan bukan cuman di terowongan Casablanca aja, guys. Si kuntilanak merah tersebut itu seringkali menampakkan dirinya di Menara Saidah. Kalian ya yang pernah lewat terowongan Casablanca, atau kalian yang pernah nih ya, guys, mampir-mampir gitu kayak uji nyali di Menara Saidah, kali aja kalian sering ketemu ama yang namanya Ngatemi itu, si kuntilanak berbaju merah. Coba ya, guys, kalian komen di bawah ya, guys. Sosok kuntilanak merah ini itu jauh lebih ganas, jauh lebih jahat daripada kuntilanak yang bergaun putih. Ya mungkin kalau misalnya kuntilanak bergaun putih itu emang kuntilanak yang pada umumnya ya bisa dia itu mati akibat melahirkan, atau dia memang wanita yang meninggal ya dengan cara ya bagaimana itu gitu pokoknya. Tapi kalau kuntilanak merah ini benar-benar kayak menyimpan rasa dendam, rasa amarah, dan lebih jahat daripada kuntilanak si putih tersebut. Sampai dengan saat ini itu banyak banget bangsa-bangsa jin yang menirukan gaya-gayanya dia nih, gaya-gayanya si Ngatemi, kuntilanak berbaju merah. Jadi aku-akuannya banyak nih, kalau kayak kita bilang mah bukan cuma satu objek doang, tapi ada beberapa yang ngikut-ngikut tren gaya-gayanya dia nih, setan-setan rumput, jin-jin, iblis-iblis kayak gitu tuh ngikut-ngikutin dia itu.
ada banyak yang ikut-ikut dia. Serem banget ya guys. Jangan sampai deh guys kita ketemu sama yang namanya kuntilanak merah, kuntilanak putih, pocong. Jangan dah, jauh-jauhin dah guys yang kayak gitu ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu cerita ngoceh misterinya kali ini, dan mungkin gue bakalan datang lagi dengan cerita yang mungkin cukup menarik. Oh iya, kalian kalau ada cerita-cerita dari kalian, pengalaman pribadi, boleh banget ya guys, langsung aja DM Instagram gue di Maya Marisa, itu aja udah. Atau bisa juga send WhatsApp ke nomor yang nanti gue tulis di bio ya. Jangan lupa subscribe channel gue, terus udah gitu komen, share sebanyak-banyaknya biar gue semangat lagi bikin videonya. Akhir kata gue Maya Marisa ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.